yang lain nanti segera bisa menyusul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita masih bisa ketemu kembali seperti biasanya, masih menggunakan Zoom. Ya, walaupun saya sebenarnya ngajarnya di kelas. Ya, insya Allah nanti semoga segera mungkin kita bisa bertemu di kelas. Hari ini mungkin saya tidak terlalu bisa maksimal untuk memberikan materi. Banyak yang nanti saya asumsikan kalian bisa memahami sendiri, karena memang hari ini kita hanya bicara konsep, ya, tidak bicara teknis. Selain itu, karena memang hari ini sebenarnya ada jadwal sidang skripsi yang tadi sudah saya buka pagi, kemudian saya izin untuk tinggal kuliah, jadi saya harus segera kembali lagi. Makanya untuk pembahasan kali ini kita agak percepat supaya waktunya bisa berbagi, ya. Nah, materi hari ini kita bahas terkait sebuah konsep penilaian kinerja pegawai yang kita sebut dengan nama balance scorecard. Ya. Kalau kita bicara penilaian kinerja itu biasanya kita bicara juga terkait dengan mekanisme yang dipakai untuk memberikan sebuah informasi atau evaluasi terkait dengan bagaimana perolehan skor atau perolehan nilai atas kinerja seorang pegawai. Nah, rata-rata kan banyak sekali mekanisme penilaian kinerja itu, yang mana biasanya ya menyesuaikan tempat di mana lembaga atau organisasi itu berada. Nah, kalau kita pengen menilai kinerja pegawai itu dari beberapa aspek, ya, maka nanti kita bisa memakai yang namanya metode balance scorecard. Karena rata-rata yang namanya penilaian itu kan hanya dari satu aspek saja. Ya, misalkan kita menilai aspek ketertiban, ya. Ya, kita cek mulai dari indikatornya absen, yaitu absen datang, absen pulang, kemudian aktivitas selama bekerja, kemudian masing-masing aktivitas itu kita pecah-pecah lagi sesuai tupoksi, ya. Terus kemudian itu diberikan nilainya menjadi rekapitulasi, nanti dikasih rank kriteria, jadi kriteria sekian sampai sekian nilainya ini, sekian sampai sekian ini. Nanti kalau nilai ini bisa mendapat tunjangan ini, kalau ini tunjangannya segini. Ya rata-rata seperti itu. Ya, tapi itu hanya dari satu aspek, yaitu aspek ketertiban bekerja. Nah, ketika kita bicara balance scorecard ini nanti, kita akan melihat aspek itu dari 4 perspektif. Sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi pegawainya saja, tetapi juga kita melihat dari sisi hasil dari pekerjaan pegawai itu. Ya, output-nya apa. Nah, sehingga kita nanti melihatnya bisa dari perspektif pegawai, bisa juga perspektif hasil pekerjaan yang diperoleh. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, ya, teknis pelaporannya maksudnya ya, kita pahami dulu overview dari balance scorecard ini. Nah, sebenarnya ketika tadi sudah ada penilaian kinerja yang menilai langsung kepada pegawai, itu pada prinsipnya hanya menghasilkan satu sisi informasi. Ya, di mana satu sisi informasi itu belum cukup kalau nanti dipakai untuk melakukan pemenuhan terkait dengan sebuah proses manajemen. Kita ingat bahwa manajemen itu kan suatu proses yang harus melibatkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktivitas yang dilakukan, dan kendali terhadap hasil. Ya. Nah, ketika kita harus mencapai suatu proses seperti itu, jika kita hanya menilai pegawai itu dari satu sisi, maka itu belum cukup. Nah, oleh karena itulah maka kita mencoba melihat penilaian itu berdasarkan dari tujuan kita melakukan penilaiannya. Kalau tujuannya adalah untuk melengkapi informasi manajemen operasional, ya, terdiri dari manajemen keuangan, manajemen personal, manajemen barang, atau yang lain sebagainya, atau kita melihat dari sisi manajemen strategik,
baik itu Renstra, ya, rencana strategiknya ataupun manajemen strategiknya, ya. Maka di situ kita harus menggabungkan semua aspek yang ada di dalam manajemen itu dalam sebuah rangkaian kinerja. Sehingga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, evaluasi, itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itulah ya, kita harus bisa menggabungkan nanti indikator yang ada di balance scorecard itu dengan manajemen strategiknya. Ya, gimana kalau di dalam indikator balance scorecard itu nanti kita harus menjawab ini 4W 1H, ya, ditambah 1D. Nah, itu kalau teori baru itu ya, tambah saya teorinya begitu. 4W itu kan what, ya, where, ya, when, ya. Cuman itu nanti kita kembangkan lagi seperti ini, ya. What we want to be, ya. Jadi kita bicaranya terkait dengan what itu meliputi beberapa hal, ya. Yang pertama adalah to be-nya. Mau apa? Apa yang mau kita lakukan? Ya, kemudian kalau kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan, berarti kan kita harus jelas apa dasar yang kita akan gunakan untuk melakukan hal tersebut. Berarti visi dan misi. Itu kalau di dalam manajemen strateginya. Ya, visi dan misi harus ada. Karena dengan adanya visi dan misi itu berarti kita tahu mau kemana organisasi ini. Ya, want to be-nya jelas. Kemudian yang kedua adalah what we have to do. Ya, apa yang kita miliki untuk mengerjakan itu. Ya kita harus punya program, harus punya kegiatan, di mana itu nanti didukung oleh kebijakan. Nah, kalau programnya nggak ada, mau ngelakuin apa kan nggak jelas. Nah, sehingga kita harus susun programnya mulai dari perencanaan tadi ya. Oke, kemudian where are we now? Nah, terus kalau kita sudah tahu programnya jelas seperti itu, ya. Kemudian alat yang nanti bisa kita pakai untuk mengarah ke sana itu apa? Ya ini, analisis lingkungan strategik atau ALS. Jadi ketika kita membuat analisisnya, nanti kita bisa mengidentifikasi di lingkungan kita itu sebenarnya yang dibutuhkan apa. Nah, kalau yang dibutuhkan seperti itu, kemudian cara kita memenuhinya bagaimana? Maka kita harus menemukan where should we go? Terus kita mau kemana? Nah, tetapkanlah tujuannya. Tujuannya jelas, kemudian bangun sasarannya. Supaya apa? Supaya sasaran itu tepat ke tujuan yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, terus kemudian caranya piye? How do we get there? Bagaimana caranya untuk mencapai tempat itu? Ya harus ada strateginya, harus ada rencana strategiknya, ada rencana jangka panjangnya, ada penganggarannya nanti untuk kebutuhan dana. Nah, inilah yang nanti harus kita ketahui. Nah, endingnya apa? Endingnya semua kan pengen sukses nih. Do we sukses? Ya, apakah kita sudah berhasil? Ya berhasil atau tidaknya tergantung cara mengukurnya kan begitu kan. Nah, kalau memang kita bisa menetapkan cara mengukurnya, maka kita tahu itu berhasil atau enggak. Maka kita tetapkanlah yang namanya pengukuran kinerja. Supaya kita tahu bahwa apa yang kita rencanakan, kita laksanakan itu tadi berhasil atau tidak. Nah, ini prosesnya. Ya. Organisasi itu dalam bentuk apapun, yang penting di situ itu memang menyebut dirinya sebagai organisasi dan ada strukturnya, pasti orientasinya sama. Cuman cara untuk mengisinya saja mungkin yang berbeda. Makanya kalian yang mungkin masih belajar dalam hal ini, ya coba berpikirlah mulai dari sini supaya nanti ke depan kita bisa menentukan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kemudian overview-nya bagaimana? Overview dari BSC. Karena tadi saya katakan bahwa di dalam BSC itu kan menggunakan beberapa aspek, ya sudut pandang atau perspektif. Ya. Nah, di dalam perspektif itu kita kelompokkan jadi 4. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari BSC itu sendiri ya.
Yang pertama nanti kita melihat dari perspektif keuangan, yang kedua dari perspektif pelanggan, yang ketiga dari perspektif proses bisnis internal, ya, dan yang keempat perspektif dari pembelajaran dan pertumbuhannya. Ya, ini teorinya Miller 1998. Ya. Ya, sebenarnya teori BSC itu banyak, ya. Makanya kita bisa ngadopsi dari siapapun, monggo. Selama itu memang teori BSC. Nah, sehingga dari beberapa perspektif itu coba kita terjemahkan istilah dari scorecard tadi. Balance scorecard. Balance itu kan seimbang. Kalau scorecard itu apa? Scorecard itu adalah sebuah mekanisme yang dipakai untuk membuat catatan atau skor performance. Ya, di mana performance itu adalah performance menjadi orientasi yang kita pakai dasar yang tadi konsepnya. Nah, sehingga masing-masing diturunkan menjadi 4 kriteria tadi, 4 perspektif tadi. Nah, itulah ukurannya. Oleh karena itulah nanti apapun yang dihasilkan dari informasi BSC itu nanti harusnya bisa menerjemahkan yang namanya strategi itu menjadi aktivitas. Ya, kadang strategi itu kan bahasanya masih terlalu tinggi ya. Susah difahami secara awam. Nah, kalau aktivitas itu sudah jelas karena bahasanya instruktif. Harus bagaimana begitu. Nah, itulah yang nanti harus kita hasilkan ya. Oke. Nah, sehingga dari beberapa teori yang ada, mulai dari pencetus paling awal BSC yaitu Robert Kaplan dan David Norton, ya. Di situ masih membedakan BSC itu hanya berdasarkan perspektifnya saja. Kemudian dikembangkan lagi oleh Jenny Marmon, ya, yang mana mengarahkan BSC sebagai sebuah alat ukur. Kemudian Robert Kaplan dan David Norton menyempurnakan lagi. Ya, tidak sekedar alat ukur, tetapi menjadi sebuah sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran. Nah, jadi diarahkan alat ukurnya itu sebagai basis untuk manajemen strategik. Nah, inilah perkembangan dari BSC hingga sekarang. Sehingga rata-rata ketika kita menerapkan BSC itu artinya kita mencoba mengukur kinerja, yang mana kinerja itu kemudian kita sinkronisasi dengan manajemen strategiknya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka nanti ada transformasi dari berbagai macam aspek, ya, transformasi dari berbagai macam perspektif tadi menjadi satu rangkaian informasi yang kemudian informasi itu nanti bermanfaat untuk mengukur kinerja. Sehingga apa tujuannya? Ya, bisa mengelola organisasi secara efektif, kemudian pengambilan keputusannya itu juga bisa tepat dan seterusnya. Ya. Nah, hingga ujungnya nanti kita bisa memberikan sebuah reward bagi yang memang memenuhi kriteria dan punishment bagi yang memang belum bisa memenuhi kriterianya. Nah, sekarang coba kita paham apa aja yang ada di dalam perspektif dari BSC. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau finansial. Ya. Di mana perspektif keuangan itu pasti menjadi sebuah orientasi karena apa? Karena merupakan suatu ukuran konsekuensi ekonomi atas sebuah kebijakan yang diberikan. Ya. Nah, tujuan dari kinerja keuangan ini nanti sebenarnya menjadi indikator lagi, indikator untuk melihat apakah ketiga perspektif yang lain itu juga berjalan beriringan. Karena kalau satu perspektif itu tidak berjalan beriringan, terutama di perspektif keuangan, maka itu dapat mempengaruhi perspektif yang lain juga tidak maksimal. Nah, oleh karena itulah di dalam keuangan itu apapun yang dilakukan itu orientasinya harus jelas. Yang pertama itu kita harus mampu untuk memenuhi fase pertumbuhan, fase grow, ya. Di mana ketika di fase grow itu kita sudah tinggi ya dibanding dengan yang lain, maka kita pakai strategi yang namanya sustain, ya, bertahan. Bertahan. Jadi jangan mempush suatu kondisi tetap berada di fase grow. Ya, kalau di fase grow terus, suatu ketika kita capek, suatu ketika kita itu lengah, ya, maka kita tidak masuk ke fase sustain.
tiba-tiba kita masuk ke fase yang di bawahnya lagi jatuh. Ya karena terlalu orientatif pada grow. Ya. Oleh karena itu lebih baik dalam sebuah fase grow kita membatasi pada satu capaian tertentu, pada suatu capaian itu kemudian kita stack, ya. Anggap itu namanya sustain, bertahan aja di situ dulu. Nah, bertahan itu sebenarnya kita istirahat. Ketika kita nanti sudah menyiapkan amunisi kita untuk grow kembali, maka grow-nya tidak dari level yang bawah tadi. Grow-nya itu dari level sustain. Ya, grow lagi, sustain lagi, grow lagi, sustain lagi, hingga suatu ketika kita harvest, panen. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah orientasi yang nanti menjadi sasaran ya, perspektif keuangan. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer. Di sini kita harus bisa membedakan yang namanya kelompok dari customer itu sendiri. Ada dua yang kita bedakan dalam teorinya BSC ya. Kelompok inti sama kelompok penunjang. Ya, kalau kelompok inti itu kita melihatnya dari sisi yang agak luas. Ya. Misalkan dari pangsa pasarnya, bagaimana respon masyarakat terkait dengan produk. Kemudian perolehan pelanggan baru, ya. Jangan senang kalau pelanggan itu sudah banyak tetapi mayoritas pelanggan lama, ya. Harus ada pelanggan baru. Kemudian bagaimana kita mempertahankan pelanggan yang lama tadi. Ya. Bagaimana kita memenuhi satisfaction-nya, kepuasannya, dan tentunya profitabilitas. Nah, di sini kita harus cari cara. Nah, kemudian karena kita mengukur di aspek itu, harusnya kalau itu menjadi sebuah alat untuk evaluasi, maka cara itu sudah ada. Kita tinggal melihat aja dan mencoba mengukurnya sejauh mana hasilnya. Tetapi kalau belum ada, maka kita memasukkan cara-cara tersebut. Itulah kenapa saya katakan tadi BSC merupakan bagian dari manajemen strategik. Ya, karena sekaligus kita juga pakai untuk memberikan strategi bagi ini tadi, grow-nya sebuah unit usaha. Nah, itu kelompok inti ya. Kemudian ada kelompok penunjang. Ya, kelompok penunjang itu fungsinya adalah ya menguatkan kelompok inti. Misalkan atributnya produk, hubungan dengan pelanggan, seharmonis apa hubungan antara produsen dengan pelanggan itu. Kemudian pencitraan dari perusahaan tersebut beserta produk-produknya. Karena orang itu mengenal sesuatu itu dari pencitraannya. Lagi pula seringkali orang itu memilih suatu produk itu gara-gara dari citra yang pernah dibangunnya. Kalau memang tidak ada citra yang bisa dibangun, orang memilihnya itu ya nanti dulu, kalah duluan dengan yang pencitraannya lebih dikenal tadi. Nah, oleh karena itu, maka itu masuk kategori penunjang yang memang harusnya ada. Kemudian yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Ya, proses bisnis internal itu adalah suatu nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh pihak pelaksana atau ini pemilik bisnis ya. Yang mana nilai-nilai itu nanti bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis itu dari berbagai macam sisi. Ya. Bisa jadi sisinya adalah sisi inovasi atas produk, ya. Bisa jadi juga untuk menekan efisiensi, ya, proses operasionalnya, atau mungkin komunikasi pelayanan produk itu dengan pelanggannya, baik barang atau jasa. Nah, itu proses bisnis internal, artinya secara internal di dalam unit organisasi itu sendiri, itu harus jelas bagaimana konsep-konsep yang dimiliki untuk, ya, intinya customer satisfaction. Nah, itu perspektif yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ya. Artinya pembelajaran dan pertumbuhan itu adalah ini memberikan sebuah cara ya untuk mengukur sejauh manakah orang-orang yang bekerja atau kita sebut dengan nama karyawan itu mampu melaksanakan semua aktivitas berdasarkan tupoksinya masing-masing.
Kita tidak bisa loh, hanya gara-gara kita sudah menganggap saat karyawan itu kita tes, saat itu bisa, kemudian selamanya pasti nanti dia bisa. Belum tentu. Ya, kenapa? Karena perubahan regulasi itu terus terjadi. Bisa jadi pada waktu itu regulasinya A, tetapi kemudian ada perubahan regulasi B yang tidak mampu diikuti oleh si karyawan. Berarti itu sebenarnya pembelajaran yang dilakukan di dalam proses bisnis itu juga lemah. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu maka ketika kita akan mengambil atau meng-hire seorang karyawan, paling tidak yang namanya karyawan itu harus mampu digunakan untuk sekian puluh tahun ke depan sampai pensiun. Artinya dia dapat dikembangkan. Ya. Artinya dia juga punya kemampuan untuk memiliki cara berpikir yang sama dengan pengembangan perusahaan itu. Nah, sehingga karena dia itu mempunyai cara berpikir yang sama, dia memiliki potensi untuk diajak berkomunikasi untuk pengembangan, maka nanti dia bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, bisa terlibat dalam akses informasi, bisa terlibat dalam inisiatif untuk melakukan kreativitas, ya. Dan bisa juga menjadi seorang karyawan yang bisa update terkait dengan perkembangan sistem informasi. Ya, coba lihat kan orang-orang yang sewu ya, yang sudah ya tua lah istilahnya, usianya tua. Di mana generasinya sudah jauh berbeda dengan orang muda saat ini yang ngerti IT. Itu kan akibat dari sebuah pergeseran teknologi sebenarnya. Tetapi masalahnya pergeseran teknologi itu lebih cepat daripada usia kerja seorang pegawai. Nah, sehingga belum sampai seorang pegawai itu pensiun, dia dipaksa untuk bisa berubah, mengikuti cepatnya pertumbuhan teknologi. Pertanyaannya mampu atau tidak? Nah, inilah kenapa tadi di awal saya katakan, kalau memang nanti kita meng-hire pegawai, maka pegawai itu paling tidak harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu sampai dengan nanti pensiun. Hal yang sama kalau kalian dalam posisi nanti akan menjadi seorang pegawai. Ya, kembalikan ke posisi itu. Seberapa jauh kemampuan kalian untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi di dalam dunia bisnis. Nah, jika kalian memang sudah terbiasa mengikuti itu, maka suatu ketika terjadi fase-fase yang berubah, maka kalian tidak stuck pada suatu cara berpikir dari metodologi yang lama. Diubah, yuk ikut berubah gitu loh. Orang kok kemudian malah apa jenenge ngedang-dangi gitu ya. Malah menghambat, tidak ya. Nah, oleh karena itulah maka dua sisi ini harus muncul dalam pembelajaran dan pertumbuhan. Yang satu kemampuan dari sisi karyawannya, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan reward supaya muncul kepuasan ketika memunculkan kemampuan tersebut. Bisa juga dengan menaikkan jabatannya, menambah tunjangannya, melakukan ini apa pembiayaan untuk studi lanjutnya misalkan atau kursus-kursusnya, pembelajaran-pembelajaran teknis yang lain. Nah, ini di situ nanti ya, di perspektif yang keempat. Nah, oleh karena itu maka nanti ketika diaplikasikan, setiap perspektif itu punya 4 komponen penting. Harus itu. Ya, karena jangan sampai kita hanya sekedar mengaplikasikan kemudian terjebak pada suatu rutinitas proses. Ya. Oke, proses. Cuman proses itu harus simultan, harus utuh. Mulai dari tujuannya, indikator yang dipakai untuk mengukur, target yang harus kita capai, dan cara atau inisiatif yang nanti harus kita berikan. Nah, keempat komponen inilah yang kita sebut dengan nama vision atau strategi. Jadi kalau kita bicara strategi itu sebenarnya ada 4 hal ini. Ketika 4 hal itu sudah menjadi satu rangkaian kegiatan, maka ini yang disebut dengan nama strategi. Nah, posisi BSC di mana? BSC itu hanya sebagai kerangkanya. Karena apa? Karena dari keempat komponen ini tadi kan sama-sama sebenarnya mengarah kepada tujuan yang seperti dilakukan oleh BSC.
Nah, sehingga nanti BSC akan menerjemahkan strategi itu ke dalam suatu aktivitas dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak yang terlibat. Ya. Kemudian BSC itu nanti dipakai untuk mengelola dan fokus pada sebuah strategi yang jelas. Ya. Kemudian nanti orientasinya mendesain atau membuat sebuah mekanisme yang bisa dipakai untuk memberikan motivasi atau semangat atau daya dorong dalam menerapkan strategi itu. Ya. Sehingga nanti strateginya bisa jalan dan diselaraskan dengan tujuan-tujuan yang ingin diperoleh, baik itu secara organisasi maupun secara individu. Ya memang susah ya untuk melakukan. Susah. Ini kan hanya suatu konsep. Makanya dari awal tadi saya katakan saya baru bercerita konsep. Konsep itu adalah sebuah kerangka. Kerangka itu ketika ditaruh kepada tempat yang seharusnya bisa jadi perlu penyesuaian. Nggak mungkin itu satu kerangka kemudian ditaruh di tempatnya itu langsung plek pas, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada penyesuaian. Nah, oleh karena itulah penyesuaiannya itu harus kita sadari. Ya, kenapa? Ya karena dunia kita itu berjalannya ke depan. Nggak ke samping atau ke belakang atau mundur gitu ya. Ya. Jalan terus ke depan. Nah, sehingga apa? Tantangan dan hambatan itu pasti nanti akan ada. Nah, evaluasi sebentar. Mayoritas organisasi itu ditentukan oleh faktor non-keuangan, atau juga dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, faktor itu secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi ya, kinerja keuangan. Karena apa? Karena bisa menyentuh ke kredibilitas, ke strategi, sampai juga mengarah ke program. Ya, kenapa kok bisa menyentuh sampai ke situ? Ya karena tadi kita tidak hanya bicara BSC secara konsep, tetapi kita harus implementasi. Di implementasinya itu kita berhadapan dengan realitas. Ya realitasnya, kalau kita mengukur keuangan, itu tidak hanya dari perspektif keuangan toh. Ada faktor-faktor lain seperti tadi Polex sebut itu tadi yang nanti bisa mempengaruhi di dalam. Nah, di sini loh perlunya penyesuaian di situ. Nah, sehingga kita harus sadar bahwa perumusan strategi itu nanti sering diintervensi dan tidak terkait langsung dengan program kegiatan sesuai dengan misi ataupun visinya. Bisa jadi, ya makanya kita harus hati-hati. Kita tidak boleh semuanya itu kita percaya. Nggak boleh. Ya memang nggak ada satupun misalkan ya yang ingin untuk belok, nggak ada. Tetapi kan ketika situasi dan kondisi itu yang kadang mempengaruhi dan tidak kita sadari kita itu mulai geser dari jalur yang seharusnya. Maka kalau itu tidak kita evaluasi setiap saat, maka tahunya kita sudah berada di tempat yang agak jauh dari koordinat yang semestinya. Nah, mau balik lagi agak susah itu. Ini udah kejauhan. Kalaupun bisa, ya kita buang-buang waktu. Seharusnya jalannya tadi sudah nyampe sono, gara-gara tadi salah jalur, kita harus balik lagi. Nah, temennya yang nggak salah jalur udah lebih jauh ninggalin kita. Nah, inilah tantangannya. Ya harus kita sadari. Nah, sehingga scorecard dalam BSC nanti harus dapat menjawab 4 permasalahan ini. 1, dapatkah organisasi itu secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai? Itu nanti datanya dari mana? Datanya dari hasil evaluasi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ya, kita ukur kinerjanya di perspektif itu, baru kita bisa menjawab pertanyaan ini. Yang kedua juga begitu, apa yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, kita evaluasi dulu perspektif proses bisnis internalnya. Kita ukur kinerjanya di sana. Ini yang ketiga, bagaimana pelanggan memandang hasil produk sesuai dengan yang diinginkan. Ya, perspektif pelanggan. Karena tadi ada customer perspektif. Ya, mereka pengen apa? Dan yang keempat adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik.
Ya keuangan tentunya. Terbaik bagi siapa? Pemiliknya siapa? Ya pemegang saham. Nah, kalau gitu pemegang saham pengen apa? Dividen. Nah, sahamnya naik harganya. Nah, itu kan berarti perspektif keuangan, gitu ya. Nah, sehingga dari keempat perspektif ini itu menjadi satu rangkaian model kerangka kerja. Dimulai dari dimanapun, ya itu nanti ya balik lagi ke situ. Ya kenapa? Karena keempat-empatnya itu menjadi sebuah visi dan strategi. Ya. Finansial misalnya. To success financially, how should we appear to our shareholder? Ya. Untuk sukses di bidang keuangan itu apa yang harus kita berikan kepada para pemegang saham? Kita lihat objektifnya seperti apa, measurement-nya, pengukurannya kayak apa, targetnya kayak apa, acara atau inisiatif yang dilakukan bagaimana. Diukur itu. Hal yang lain juga begitu, proses bisnis internal misalnya. To satisfy our shareholder and customer, what business process must be excelled at? Ya, untuk memuaskan shareholder dan customer itu bisnis apa yang harus kita catat? Ya, kita hitung. Ya, harus ada penjelasan yang akurat dong terkait dengan mekanisme bisnis yang akan dijalani. Learning and grow. Ya, to achieve our vision. How will we sustain our ability to change and improve? Nah, semuanya itu pada diukur dari 4 kriteria tadi, termasuk customer, to achieve our vision, how should we appear to our customer. Sama, ya ukurannya yaitu objektifnya gimana, measurement-nya gimana, targetnya apa, inisiatifnya bagaimana. Nah itu diukur semuanya. Nah kalau kita sampai ke indikator seperti itu. Nah ukurannya itu nantilah yang akan dipakai untuk ini memberikan jawaban-jawaban yang lebih nyata. Ya. Ya ini bahasa Indonesianya. Kalau memang tadi bingung ya. Nah, bagaimana kalau begitu tahapan untuk melakukan itu? Ada 11. Kalau nanti kita lakukan secara penuh. Ya. Yang pertama jelas kita nyusun visi dan misi. Pasti itu ya. Apa visi misinya? Tujuannya bagaimana? Peta strateginya atau roadmap strateginya pakai apa? Bobot yang diberikan ke masing-masing indikator strategi. Ya mulailah dari bobot yang berat dulu. Yang ringan-ringan nanti kan otomatis mendukung. Sasaran kemana? Sasaran strateginya. Harus ada fokus kepada capaian. Makanya tadi grow itu jangan terus-terusan grow. Ya. Suatu saat grow itu berhenti menjadi sustain. Bertahan dulu. Kayak orang lari dulu ya. Kita kalau terus-terusan lari, ya kalau sudah terlatih mungkin bisa. Kalau memang masih belum terlatih kan ya sediluk-sediluk leret. Sediluk-sediluk berhenti. Ya berhenti itu adalah sustain. Kita memulihkan situasi. Ya. Nah, kemudian indikator kinerjanya bagaimana? Program kerja yang dilakukan dan seterusnya, target realisasi, kita terapkan skor. Dan yang terakhir harus muncul yang namanya rekomendasi kebijakan organisasi. Rekomendasi inilah yang kemudian menjadi solusi ya atau conclusion dari hasil balance scorecard. Jadi pengukurannya itu tidak sekedar hanya mengatakan oh sudah bagus, oh kurang bagus, oh tidak bagus, oh enggak. Harus nyampe ke rekomendasi. Terus apa yang mau kita lakukan berikutnya setelah kejadiannya kayak ini? Nah, seperti itu kalau kita memakai balance score. Nah, kalau misalkan kita lebih detailkan lagi, ya, diklarifikasikan visi aplikasi balance scorecard tadi, ya kita bisa membuat, ya contohnya kayak pertanyaan seperti inilah kita pakai untuk ngetes. Ya karena nanti masing-masing kriteria ukuran balance scorecard itu diwakili dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, contoh kita pakai uji kriteria seperti ini. Kita buat pertanyaan seperti itu. Nah, setelah semua pihak nanti diberikan
pertanyaan dan kemudian memberikan jawaban, maka ada rekomendasi yang dimunculkan dari tim penilainya. Nah, itu tahap 1. Nah, berikutnya masih di tahap 1, yaitu klarifikasi. Kalau ini tadi kan visi ya, sekarang misinya. Sama. Kita uji. Nah, intinya semua yang kita berikan angket seperti ini harus menjawab dengan jujur. Sehingga rekomendasinya jelas ya. Nah, sekarang tahap kedua. Tahap kedua adalah menentukan tujuan. Ya, tujuan itu apa? Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai tentunya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan pada tujuan BSC dari 4 perspektif tadi, maka harus tergambar dengan jelas di salah satu atau beberapa perspektif yang ada. Contoh kita ambil yang terkuat, yaitu perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan adalah tujuan dalam organisasi bisnis. Di organisasi bisnis memang ke sana. Ya, keuangan. Itulah menjadi orientasi paling kuat. Tapi kalau organisasi itu organisasi publik, maka yang paling kuat adalah pelanggannya. Orang-orang yang dibantu. Ya. Nah, sehingga jangan sampai kebalik. Ya. Nah, ini organisasi publik itu seperti kita di Muhammadiyah ya. Di Muhammadiyah itu organisasi publik. Jadi yang paling diutamakan adalah orang-orang yang bisa terbantu dari keberadaan Muhammadiyah. Terbantu dulu. Ya. Beda dengan organisasi yang ada di profit oriented perusahaan misalnya. Kalau perusahaan itu adalah orang yang paling bisa memberikan sumbangsih pembayaran. Nah, karena perspektifnya beda. Kemudian tahap ketiga adalah penentuan peta strategi. Ya, peta strategi itu apa? Ini suatu cara atau suatu penjelasan yang bisa menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara satu pihak dan pihak yang lain dalam hal memenuhi tujuannya secara simultan. Ya. Maka sering kita katakan dengan nama roadmap. Nah, si ini awalnya gimana, perkembangannya bagaimana, mencapai apa, si ini, kemudian digabung. Tujuan utama totalnya tadi mau kemana, step yang harus dilalui tadi sudah terpenuhi atau belum. Itu peta strategi. Ya. Nah, kita sering kali mengketerkaitkan yang namanya peta strategi itu di beberapa perspektif. Ya, kenapa? Karena masing-masing perspektif punya strategi yang berbeda. Walaupun nanti tujuan akhirnya sama. Nah, oleh karena itu, kita bisa masukkan peta strategi itu ke masing-masing perspektif dulu. Masing-masing perspektif itu mau mencapai tujuan yang seperti apa dan strategi yang dilakukan apa. Itu sampai di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perspektif keuangan misalnya, dimanapun organisasinya sebenarnya keuangan itu walaupun itu bukan orientasi utama, tapi tetap menjadi perspektif yang utama. Ya, karena apa? Karena ukuran keuangan itu nanti ada ada konsekuensi ekonomi yang bisa muncul akibat hasil pengukurannya. Nah, oleh karena itu maka nanti tujuan pencapaian kinerja keuangan itu jadi sebuah fokus di antara 3 perspektif yang lain, ya. Sehingga nanti ada sasaran-sasaran yang memang harus dibentuk dalam suatu siklus. Jadi tidak langsung mencapai pada hasil akhir, ada siklusnya. Pertama grow tadi ya. Grow nggak apa-apa, wes bertumbuh pelan. Habis itu sustain dulu. Sustain. Nah, kemudian grow lagi, sustain, grow lagi, sustain. Kemampuan masing-masing nggak sama. Jadi ya kita sesuaikan. Hingga mencapai suatu kondisi panen, harvest. Nah, sehingga kita tahu berapa kali sustain untuk mencapai panen. Nah, nanti tinggal kita kembangkan, kemudian kita perpendek waktunya. Itu perspektif keuangan. Berikutnya perspektif pelanggan.
Tolak ukur dari kinerja pelanggan itu ada dua, yang kelompok inti sama kelompok penunjang tadi. Nah, kelompok inti yang harus kita fokuskan dulu. Pasarnya di mana, pelanggan barunya nanti bagaimana pertumbuhannya, pertahanan terhadap pelanggan lama kayak apa, bagaimana mengukur satisfaction dan memenuhinya, profitabilitas dari pelanggan kayak apa. Nah, itu kelompok inti. Nah, kemudian itu didukung oleh penunjang-penunjangnya, atribut, hubungan, citra, tadi yang saya jelaskan di awal. Bahkan saking kita itu ingin memberikan satisfaction lebih, kelompok penunjang ini hampir menyamai kelompok utama ketika membangun yang namanya hubungan. Ada yang sampai ini ya, membuat sebuah kayak forum sosial gitu ya, forum koordinasi ya, di antara pelanggan yang dimulai dari WA group misalkan ya, mulai dari WA group, kemudian di Facebook-nya dibuatkan yang namanya Facebook yang mengarah kepada satu informasi tertentu ya, kemudian dilaksanakan gathering, dilaksanakan yang namanya pertemuan rutin, kopdar, nah seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Ya ini, membangun hubungan dengan pelanggan. Karena ketika pelanggan itu sudah menganggap bahwa diperhatikan, maka loyalitasnya itu bisa dijaga. Dan pelanggan itu kan orang yang selalu membutuhkan. Apalagi kalau produk itu adalah produk kebutuhan pokok. Pasti butuh terus. Gitu kan. Sehingga semakin banyak yang kita jaga loyalitasnya, maka pelanggan lama itu kita pertahankan. Dengan terus ditambahi pada pelanggan-pelanggan baru. Dan ketika pelanggan baru menjadi pelanggan lama, maka prosesnya kembali lagi. Nah, kemudian proses bisnis internalnya bagaimana? Ya, inovasinya kayak apa, operasionalnya kayak apa, penyampaian produk jasa pada pelanggannya seperti apa. Nah, karena dari sinilah kita bisa menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mendorong organisasi itu terus bisa bertumbuh. Tumbuh itu tidak selalu diukur pakai keuangan tadi loh ya. Kita ukur juga dengan kemampuan pegawainya. Kemarin rata-rata pegawainya hanya lulusan SMA. Nah, sekarang mayoritas sudah S1, minimal D3. Berikutnya misalkan dulu pegawai-pegawai itu jarang yang ikut pelatihan. Nah, sekarang itu sudah punya banyak sertifikat pelatihan. Nah, pelatihan pun kemudian kita naikkan, tidak sekedar pelatihan-pelatihan biasa. Kita coba arahkan ke pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi oleh sebuah lembaga sertifikasi nasional, misalkan. Ya. Sehingga apa? Sehingga punya standar seperti standarnya nasional kemampuannya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama pembelajar dan pertumbuhan. Nah, itu adalah sebuah bagian untuk memberikan perhatian kepada karyawan dan memposisikan karyawan itu sebagai motor penggerak. Yang mana ketika nanti sudah menjadi motor penggerak, maka karyawanlah yang bisa menyatukan seluruh elemen itu menjadi serangkaian perspektif. Ya, misalkan seperti ini. Ya, gambar ini adalah suatu gambar yang bisa dipakai untuk menjelaskan cara kita mengukur hubungan keterkaitan berikut skor perspektif dari masing-masing perspektif itu. Finansial misalkan ya, kita menyediakan anggaran secara rutin. Ya. Untuk apa? Learning and grow-nya bisa optimal. Ya. Bisa melakukan penguatan. Bisa meningkatkan kompetensi. Nah, ketika itu semua itu terjadi, maka proses bisnis internalnya harusnya terdukung dengan baik. Sehingga penerapan standar kurikulum misalkan ya, itu nanti bisa terjadi. Proses pembelajaran jadi lebih baik. Endingnya apa? Endingnya perspektif customer, yaitu apa? Terjadinya satisfaction.
Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah mekanisme rangkaian ya, dari keempat perspektif itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita berikan bobot. Bobot itu adalah suatu cara untuk memberikan nilai secara kuantitatif. Karena kalau secara kualitatif aja nanti susah untuk dinilai. Harus kuantitatif, ya angka. Ya sebenarnya tidak ada standar yang baku, ya nggak ada. Ya kita boleh memberikan standarnya sendiri-sendiri. Yang jelas kita menentukan standar itu berdasarkan beberapa aspek. Misalkan tingkat kesulitannya, derajat kepentingannya, ya, kemudian persentase perspektif keuangannya. Dari situ biasanya kita pakai rasio. Kalau keuangan ya, kita wakilkan pakai keempat rasio itu. Pelanggannya juga kita pakai customer satisfaction. Proses internalnya itu nanti kita pakai dengan cara melihat bagaimana grow harvest ya, grow harvest ya, tumbuh panen dan kondisi sustainnya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran pertumbuhan, itu fokus kepada pengembangan sumber daya manusia ya, secara produktivitas maupun keterampilannya. Nah, kalau nanti ada ukuran-ukuran seperti ini, maka dari tahun ke tahun kita nanti bisa membandingkan ya. Ya, seperti ini misalnya ya. Itu sama dengan tadi ya. Nah, kita bandingkan dari contoh hasil pengukuran kinerja masing-masing tahun. Nah, tahap kelima yang menjadi orientasi yang sudah mengarah ke tujuan tadi adalah menentukan strategic objektif atau sasaran strategi. Ya, yang merupakan salah satu bagian dari peta yang nanti akan melihat bagaimana pelaksanaannya. Nah, fokusnya apa? Ya, keempat perspektif tadi fokus semua. Ya, jadi satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan juga sama, yaitu untuk menghasilkan suatu hal yang lebih baik ya, dari perkembangan sebelumnya. Nah, sehingga format sasarannya nanti juga sama. Ya, cuman di sini nanti diberikan sasaran strategi. Kalau yang tadi kan hanya sampai ke bobot. Misalkan kita menyediakan anggaran rutin. Apa nanti strateginya? Strateginya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Kemudian kita tentukan penguatan kelembagaan dan optimalisasi teknologi informasi. Ya supaya apa? Mewujudkan lembaga yang lebih profesional. Ada akses teknologi informasi, kualitas pembelajarannya naik, dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah format sasaran. Saya yakin pola ini bisa diterapkan dimanapun, karena polanya ya cuma begitu. Ya, hanya urut-urutan aja nanti harus diikuti. Nah, tahap yang keenam adalah untuk menghitung tolak ukurnya. Nah, maka kita pakai yang namanya indikator kinerja utama atau IKU. Indikator dari tiap sasaran strategi terdiri dari indikator hasil dan indikator pendorong. Nah, sedangkan ukuran perspektif keuangan nanti menghasilkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing tingkatan. Grow-nya kayak apa, sustain-nya berapa lama, harvest-nya pada saat bagaimana. Nah, sehingga nanti ukuran dari kinerja itu kalau berhubungan dengan perspektif pelanggan mencapai sebuah citra dan tingkat kepuasan yang terjadi. Nah, ada dalam sebuah proses bisnis internal mengindikasikan inovasinya. Bagaimana proses inovasinya? Sedangkan pembelajaran dan pertumbuhan itu mengindikasikan produktivitas dan kompetensi pegawai. Nah, ini yang nanti menjadi orientasi. Ya, kalau digambarkan sama seperti ini ya. Ini ada contoh indikator kinerja utama secara real, karena kita sudah kasih objek dari kinerjanya itu sebuah lembaga pendidikan. Finansialnya tadi pada roadmap-nya adalah menyediakan anggaran secara rutin. Nah, kita kasih bobot 20, ya, misalkan begitu ya, karena sudah bagus. Nah, kemudian berikan sasaran. Sasarannya apa? Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan. Nah, indikator terpenuhi atau tidaknya apa? Penyerapan anggaran. Semakin terserap, semakin terpenuhi, semakin tidak terserap, berarti semakin kurang bagus. Nah, jadi satu rangkaian ya. Satu rangkaian. Nah, ini untuk tolak ukur kinerjanya. Nah, kemudian yang menjadi
orientasi utama setelah semuanya itu terjadi, maka harus ada yang namanya rencana tindak lanjut. Karena apa? Kita tahu bahwa tidak mungkin ya, satu proses yang kita jalankan itu kemudian langsung berhasil. Itu kan hanya salah satu step atau sebagian dari langkah. Ada langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Yang itu yang disebut dengan nama RTL. Ya. Maka kita harus membentuk yang namanya program kerja, rencana operasional, dan seterusnya. Ya. Nanti itu harus kita miliki. Kemudian didukung oleh inisiatif-inisiatif atau rencana-rencana strategik yang nanti akan digunakan untuk mencapai visi. Ya. Dan itu semua, itu kita kolaborasi menjadi satu kesatuan. Menjadi sebuah roadmap tadi, peta jalan. Sehingga orang yang mau melewatinya di masing-masing bagian itu tahu, itu mau kemana. Kemudian apa yang harus dia peroleh. Nah, sehingga selambat laun, sedikit demi sedikit, maka proses itu akan terselesaikan. Nah, ketika terselesaikan nanti di akhir periode diukur lagi. Nah, BSC-nya dikeluarkan lagi. Ada peningkatan enggak dari ukuran yang kemarin? Oh ada, kalau ada berarti bagus. Yang belum, kenapa? Yang turun harus diperbaiki. Nah, itu yang kita sebut RTL. Nah ini, jadi RTL itu nanti tindak lanjuti dari tahap ke-6 tadi ya. Nah, seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri itu ya. Sehingga kalau kita bisa katakan sampai dengan RTL dulu, keempat perspektif ini tadi, ya kita langsung mulai di tahap ketiga ya, tahap 1-2 kan tidak perlu. Di peta strateginya itu seperti apa, kemudian dari peta itu kita kasih bobot-bobot itu bukan kok kemudian menilai baik buruk, tidak. Tapi bobot ini dipakai untuk memberikan nilai prioritas. Yang bobotnya tinggi itu berarti prioritas utama. Nah sehingga strateginya itu harus jelas dan dimulai dari strategi pada prioritas yang paling utama. Nah supaya strategi itu bisa berjalan, maka harus jelas indikator untuk pelaksanaannya. Maka kita sebut dengan nama IKU atau Key Performance Indicator. Ya. Nah, kemudian ketika indikator sudah jelas, harusnya itu sudah bisa dijalankan. Nah, ketika itu sudah berjalan, ada hasil itu terus dievaluasi untuk membentuk ini RTL, ya rencana tindak lanjut. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian baru kalau itu sudah mulai terarah, kita coba sinkronisasi dengan target. Apakah sesuai dengan target atau tidak? Ya. Ada 3 model atau 3 cara yang dipakai untuk menetapkan target. Yang pertama adalah negotiated. Ya. Jadi kita ngomong-ngomongan lah, ngobrol bareng, nyanti. Kemudian kondisi internal dan eksternal. Ya. Dan juga adalah fixed and flexible, yaitu target yang utama harus ada, kemudian didukung oleh target yang lain, kemudian membangun prioritas. Sehingga prioritas itu bisa berubah-ubah. Kita sebut dengan nama fleksibel. Nah, kita sesuaikan. Nah, nanti kita pakai yang mana? A, B, atau C? Kita tergantung, terserah kondisinya. Ya, situasinya seperti apa, baru nanti kita bisa pastikan kita pakai yang mana. Nah, oleh karena itulah maka ada model yang kita pakai untuk menentukan kriteria target yang disebut dengan nama SMART. Ya, SMART singkatan itu ya. Itu adalah kriteria target. Yang S adalah stance. Stance itu adalah menantang. Jadi ketika kita membangun target, itu tidak boleh kemudian kita itu lemah. Kalau membangun target itu kita harus berorientasi untuk melawan atau menghadapi situasi yang sekarang terjadi. Tetapi tidak kok kemudian sak karpe dewe, itu kita harus membuat indikator yang bisa diukur, measurable. Nah, ketika ukurannya sudah jelas, itu juga belum langsung bisa dipakai. Harus disepakati bersama dulu, ya, agreed. Nah, ketika nanti ukuran dan kesepakatan itu harus dilakukan, maka jangan lupa bahwa yang kita tetapkan di situ itu harus realistik. Jangan terlalu diawang-awang gitu ya. Kalau terlalu diawang-awang ya diturunin. Nah, ini bisa diturunin enggak? Kalau hierarkinya itu jelas, linearitasnya itu memang ada,
maka nggak apa-apa itu di awang-awang di atas langit pun nggak apa-apa. Tetapi kemudian ada cara untuk menurunkan sampai di level di mana kita mampu menjangkau. Nah, itu yang kita sebut realistik. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian sak isone, sak geleme, sak karepe, sak kobere, nggak bisa gitu ya. Harus ada target waktu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, karena apa? Waktu itu jalan terus dan progres yang kita lakukan tuh nggak itu tok gitu. Ada yang lain. Nanti kalau mau fokus ke itu tok, maka yang lain jadi tidak tersentuh. Bukannya kita itu berkembang, justru malah stand di situ. Stand tok mandek, mandeknya itu bukan karena kita itu mengumpulkan dan sedang menyusun rencana, tetapi gara-gara kita itu menganggap rencana itu sudah berjalan, tetapi jalan di tempat. Nah, itu nanti kayak orang berjalan di treadmill itu. Ya, bias itu ya, keringetan, jalan dia lari itu, tetapi nggak pindah dari tempatnya. Itu. Makanya harus ada time bound, batas waktunya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menentukan tahap 9, yaitu realisasi. Ya, realisasi nanti ukurannya adalah persentase. Ya, target pun juga ukurannya persentase. Nah, sehingga target dan realisasi itu nanti ya kalau bisa sama. Kalau targetnya 80%, ya realisasinya 80%. Nah, atau targetnya 100%, realisasinya 95%, is oke. Ya, sedikit aja. Nah, misalkan begitu. Nah, dari situlah kemudian kita baru menentukan skor. Kalau realisasinya sama, kita kasih skor utuh. Ya toh, skor utuh itu dasarnya mana? Dasarnya dari perspektif tadi. Di tahap keempat, tadi kan kita membangun perspektif nih di sini. Nah, ini kan skor ideal yang menjadi target. Ya. Tapi skor ideal yang menjadi target itu nanti kita coba lihat perjalanannya dari masing-masing indikator. Nah, apakah mampu menghasilkan yang sesungguhnya? Enggak. Kalau mampu seperti ini, targetnya 80%, terrealisasi 80%, berarti skor targetnya tadi terpenuhi 20. Yang ini juga begitu, targetnya 90, realisasinya 90, terpenuhi 15. 15 itu sesuai dengan target yang kita skorkan di bobot perspektif. Ya. Tetapi kalau tidak terpenuhi bagaimana? Misalkan ini, harusnya kan ini skornya 10. Ya, tapi ternyata ketika kita mengukur itu hanya 4 dari 5 yang terpenuhi. Ya, atau 3 dari 5 yang terpenuhi realisasinya. Ternyata itu nggak penuh. Ya, berarti berapa? Ya 7,5 misalkan kita turunin. Nggak genap 10. Ini juga begitu. 3 dari 5 yang terpenuhi. Ya, sehingga nilainya 6. Nah, seperti itu. Sehingga total nanti, karena ada beberapa yang sesuai target, ada yang enggak, maka tidak bisa 100%. Ya, walaupun total bobotnya sebenarnya 100%, tetapi nanti kita cari deviasinya. Deviasinya berapa? Ini kan hasilnya 93,5 nih. Padahal totalnya tadi 100, berarti ada deviasi sebesar berapa itu? 6,5 ya. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita menyusun yang namanya rekomendasi kebijakan organisasi. Ya, skor 93,5 ya anggaplah itu masih bagus ya. Sehingga rekomendasinya adalah stand. Kita pertahankan capaian itu. Ya, syukur kalau nanti bisa lebih tinggi. Nah, mungkin demikian yang bisa kita bahas dalam suatu progres penggunaan media ukur balance scorecard ya, untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu organisasi. Di belakang slide ini ada contoh ya, nanti tolong dibaca sendiri ya. Ya contoh ya. Di depan sini tadi sebenarnya kan juga sudah saya berikan contoh untuk proses penggunaan balance scorecard. Nah, nanti juga kita coba lihat di contoh yang dilakukan di salah satu dinas ya, provinsi. Ya. Nanti coba dibaca, pelajarin dulu. Oke, baik. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan.
Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Alhamdulillah ya. Nggak ada ya. Jangan-jangan masih berpikir. Nggak apa-apa kalau nanti memang ada yang ditanyain setelah kita tutup pertemuan kuliah kita, ya silakan di WA-kan ke saya ya. Seperti biasa. Ya mohon maaf tadi saya cepat, ya karena memang saya ditunggu untuk ujian skripsi yang tadi sudah saya buka. Jadi sudah saya sampaikan dari awal tadi, untuk kuliah pagi hari ini kita agak buru-buru ya. Dalam penyampaian materinya. Saya ingin ya tetap panjenengan pelajari. Kalau memang ada yang memang belum difahami, monggo silakan ditanyakan. Kalau tidak lewat media ini ya di WA saja, di grup. Ya. Baik, mungkin begitu untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah pertemuan kita sudah mendekati akhir, ya karena ujian ya sebentar lagi ya, sekitar awal bulan Juli nanti kita sudah ujian. Ya, jadi insya Allah ya dua minggu ke depan ya kira-kira sudah harus kita selesaikan namanya pertemuan kuliah kita pada semester ini. Ya. Jangan lupa untuk selalu mempelajari kembali setiap materi yang sudah saya sampaikan, ya, karena memang banyak sekali unsur-unsur subjektivitas yang ada pada pembelajaran mata kuliah manajemen biaya ini ya. Sehingga itu menuntut cara berpikir kita tidak sama seperti kita belajar teknis. Oleh karena itu, ya kalau memang perlu untuk diulang kembali kuliahnya, ya silakan nanti masuk ke YouTube, yang saya share alamatnya itu, untuk mencoba seolah-olah kuliah kembali dengan saya. Ya, seolah-olah, dan waktunya terserah kalian. Ya, salah satu keunggulan kuliah daring ya. Nanti kalau kita sudah kembali luring, ya nggak bisa lagi seperti ini. Oke, jangan lupa absen. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, saya cukupi sampai di sini dulu untuk kuliah kita pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang untuk membahas materi yang tersisa. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.